kepastian hukum ini semakin terlihat ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah itu ya. Mohon maaf, saya tidak bermaksud soal masalah perpihakan ABCD, tapi bicara fakta. Misalkan soal kerumunan, ada seorang tokoh agama, tokoh ulama, kerumunan kena 4 tahun gitu ya. Sementara ada pejabat, anak pejabat kerumunan, penegak hukum tidak melakukan langkah-langkah yang konkret ya, yang adil ya, dikasat mata itu. Dipertontonkan bagaimana aparat hukum, entah itu Satpol PP atau siapa itu, mereka memperlakukan pedagang ya, memperlakukan ibu-ibu yang pedagang lapak dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi misalkan kan, sampai terjadi sebuah komunikasi yang kok negara seperti tidak hadir, kok aparat negara seperti berhadapan dengan masyarakat seperti berhadapan bukan dengan warga, seperti berhadapan dengan musuh. Ingat Undang-Undang 45 preambel alinea keempat, dibentuknya pemerintah untuk melindungi segenap rakyat dan tanah tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut aktif dalam ketertiban dunia, bla 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 kan gitu ya. Orang sulit, orang berdagang untuk cari makan, ya paling minimal untuk domestikasi di rumah, juga untuk sekolah anaknya kan, untuk pendidikan anaknya, untuk kesehatan anaknya, untuk cukup sandang pangannya begitu. Kemudian karena PPKM mereka dibatasi, tapi solusinya Anda tidak boleh dagang pada jam sekian, gitu ya. Anda tidak boleh seperti ini. Gitu. Tapi bagaimana mereka keadaannya? Harusnya ada stimulans kan kepada mereka. Bukan stimulan sekedar, tidak bisa. Kalau kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan dalam pandemi ini, kan bicara imunitas, ya kan? Kalau imunitas itu berarti penanganan kepada masyarakat untuk dia tidak terpapar itu bukan semata vaksinasi, tapi kecukupan asupan vitamin dan makanan. Jadi makanannya mesti plus, tidak hanya vaksinasi ternyata tidak berjalan merata. Bahkan mekanisme vaksinasi itu juga saya melihat bisa membangun stimulan semakin terpapar ketika orang antri bervaksinasi. Kredit itu. Masa mengatakan begitu kan? Gitu kan? Aparat negara begitu banyak di lapangan gitu ya, sampai tingkat bawah, nggak ada bedanya PSBB dengan tidak PSBB, PPM dengan tidak PPKM dengan tidak PPKM ya, kepada teman-teman yang sekarang berada di birokrasi. Oh ada itu kelihatan nampak sekarang di kendaraan di jalan tidak banyak lagi dan sebagainya gitu ya. Pertanyaan saya, tidak banyaknya apakah kendaraan itu tidak keluar atau mereka melalui jalan tikus, motor mobil. Ketika ada sekat di titik A, mereka cari jalur ke titik B. Itu bergerak tuh secara masyarakat dengan caranya sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi sense of perhatian kepada kebijakan pemerintah. Mereka kesal kan, itu satu ya. Kalau nggak kesal pasti mereka nurut gitu. Yang kedua, aneh lagi apa? Ya, ada yang disebut PPKM tingkat mikro kan. PPKM itu tingkat mikro itu kan komunitas kan, ya. Katakanlah di dalam komunitas RW gitu. Tapi ternyata di lapangan nggak berjalan sebagaimana PPKM. Dilakukan pensekatan ya, pensekatan di suatu komunitas. Tapi yang di daerah itu bisa keluar, ya. Yang dari luar katanya nggak bisa ke dalam, tapi yang di dalam bisa keluar. Nah, bagaimana itu pencegahan virus itu kan? Jadi saya melihat ada hal yang harus dievaluasi secara komprehensif. Pemerintah harus jujur dan terbuka untuk mau mendengarkan pandangan teman-teman. Nah, tanpa itu maka tekanan, ungkapan pernyataan bahwa mereka PPKM jangan dilanjutkan, itu harus dimaknai ini karena ada persoalan kegagalan pemerintah dalam penanggulangan pandemik ini. Itu persoalannya ya. PPKM bukan sekedar PPKM, tapi PPKM harus disertai dengan sebuah mekanisme, metode yang terukur gitu ya. Kemudian melibatkan masyarakat.
libatkanlah masyarakat itu. Jadi kalau sekarang ada konsep gotong royong, pertanyaan saya gotong royongnya seperti apa mekanismenya? Yang jelas masyarakat di bawah kan sudah susah, ya. Dalam soal masalah ekonomi perlu dibantu gotong royong oleh negara, oleh pemerintah. Masyarakat mungkin nanti akan diajak dalam rangka apa? Menegakkan disiplinnya, begitu ya. Begitu. Kalau kemudian ada anggapan, ya tapi kan pemerintah juga terbatas keuangannya, gitu ya. Masyarakat berpartisipasi. Pertanyaan saya, masyarakat yang mana? Masyarakat yang susah sekarang udah sangat susah. Bagaimana diminta partisipasi ekonomi? Nah, kebijakannya adalah bagaimana masyarakat kelas atas dengan itu ya diambil kebijakan untuk melakukan partisipasi dari aspek ekonomi tadi gitu ya. Banyak cara lah itu ya. Jadi dilakukan satu langkah-langkah efisiensi gitu ya, insentif-insentif pejabat negara ya. Itu bisa dialihkan ke situ gitu ya dan sebagainya. Bukan di masyarakat tingkat bawah dulu, masyarakat tingkat bawah gotong royong itu dalam soal disiplin. Nah disiplin ini, nah satu lagi poin kita masih soal disiplin nih sekarang psikologi. Jangan pemerintah bicara disiplin kalau keteladanan tidak muncul dari atas. Yang dikatakan tadi, kalau hukum tumpul di bawah, tumpul di atas, tajam di bawah, tumpul di atas. Masyarakat sudah cerdas kok. Jadi keteladanan itu diperlihatkan oleh pemerintah, tidak pandang bulu gitu ya. Siapapun yang melanggar tindak tegas dan jenis pelanggaran itu juga jangan berlebihan dong begitu ya. Ada yang dikenai pelanggaran bayar denda 5 juta di level masyarakat grassroots, ada yang hanya 1 juta di level masyarakat menengah misalkan. Kan aneh ini. Ada yang dipidana, orang melanggar aja begini dipidana, dikriminalkan. Bayangkan itu kan, pelanggaran ini pelanggaran administratif kan. Saya kira ini jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih kemanusiaan gitu ya. Jangan ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan, sedang tertekan ekonomi sosialnya, sedang terpuruk ekonomi dan sedang tertekan psikologisnya, bukan imunitasnya kan menurun. Ini harus dibangkitkan. Jangan kemudian diberi tekanan-tekanan yang bersifat stick, ya. Carrotnya dong. Carrotnya mana? Itu. Ketika penerapan PSBB sampai kepada PPKM ini, kan betapa banyak mekanisme pelayanan kesehatan yang itu pemerintah diuntungkan. Misalkan antigen bayar, PCR bayar, ya, swab bayar, orang beli beli tabung oksigen, orang ventilator, itu uang semua ya. Dan itu ada pajaknya kan, luar biasa. Yang anehnya itu harganya bisa beda-beda, bahkan bisa melambung. Pengukur suhu tubuh aja harganya cuma berapa, begitu terjadi pandemik sampai berlipat-lipat harganya ya. Oximeter, kemudian PCR berapa, dan itu berlakunya singkat saja, PCR 2 hari, antigen sehari sebelumnya. Jadi kalau Mas Gigin berangkat ke Medan kan PCR nih ya kelasnya, maka hanya berlaku 2 hari kan, pulangnya ke sini PCR lagi ya. Kalau ini dibuatlah aturan, kalau yang ini antigen gitu ya kan. Gitu. Ini nggak tahu itu virus itu bisa bedain PCR sama antigen gitu ya. Kok yang ini cukup antigen, ini cukup PCR gitu ya. Jadi ini semua kan peralatan-peralatan yang menghasilkan uang juga. Dan siapa yang kemudian harus keluar uang? Masyarakat. Dan yang diuntungkan mereka yang memang memiliki modal besar. Bisnis ini kan masyarakat harus beli. Bahkan sekarang betul apa tidak? Bagi mereka yang tidak divaksinasi nggak bisa ngurusin katanya. Saya nggak tahu nih ya. Ada yang mengatakan seperti itu kan. Loh, ini vaksinasi itu kerelaan loh kalau WHO kan. Itu kerelaan ya artinya janganlah seperti itu gitu ya. Vaksinasinya pun dari pemerintah juga disediakannya tidak langsung bisa ini bertahap kan, terbatas mereka. Tiba-tiba ada yang mengatakan yang benar atau tidak coba dicek lagi, tapi ada teman-teman bilang yang nggak vaksinasi nggak bisa ngurusin belum gitu. Loh, korelasinya apa? SIM ini kaitannya dengan konsekuensi dengan dia punya kendaraan, itu pajak, bagian dari pajak kendaraan, SIM dan sebagainya ya.
bagian daripada karena dia berkendara mobil dan sebagainya, motor harus ada SIM. Kenapa dikaitkan dengan vaksinasi misalkan? Ini kan persoalan yang menurut saya tidak connecting gitu ya. Ya sanksi seperti ini gitu ya. Sehingga masyarakat merasa loh ini seperti kita ini kok sudah sulit, kok seperti dipersulit lagi. Yang diperlukan oleh negara menggairahkan masyarakat untuk muncul stimulan kebersamaan ya. Ada empati gitu ya. Wah saya senang ini pemerintah memberi ruang yang cukup kepada kita, yang memberi perhatian kepada kita. Ayo sama-sama kita sukseskan program ini. Nah, mereka tercipta suasana kesadaran dari diri mereka karena diberi suasana diciptakan oleh pemerintah suasana yang juga suasana nyaman dan aman ya. Suasana yang tidak tertekan gitu ya, bukan suasana bersifat ancaman, tekanan gitu ya. Masyarakat itu sekarang jadi melawan, sedih saya. Coba kalau ada pensekatan di suatu tempat jaga polisi, masyarakat itu lawan itu, diangkat itu apa namanya barikadenya kan, begitu full kredit, dia bilang Pak polisi ini mau didiem ini, di belakang udah kayak gini, ini juga kan timbul kredit dibuka. Sekarang ditutupnya bukan hanya Pak polisi, TNI turunkan kan dengan barikade-barikade, wah suasana seperti mau perang aja kan. Padahal ini persoalan apa? Mekanisme yang saya kira. Persoalan mekanisme penyelenggaraan penanganan PPKM yang seret amburadul.